Pada uji diagnostik tanah selanjutnya, kita ujikan pH tanah secara sederhana. Jadi perlu kita ketahui, uji tanah pH sederhana ini, itu pertama ada pengujian menggunakan pH meter. Nah, pH meter ini salah satunya yang bisa sederhana, tapi ini 3 in 1. Yang pertama ada untuk light pencahayaan yang masuk ke dalam suatu kawasan lahan pertanian. Nah, di sini ada sensornya. Kemudian ada kelembaban. Moisturizer ini kelembaban nisbi atau kelembaban di udara. Jadi udara ini mengandung kadar air berapa persen. Nah, ini alatnya. Kemudian satu lagi adalah pH meter. Nah, ini alat pH meter ini sederhana. Ini satu alat bisa uji 3 parameter tadi. Adapun untuk pengujian pH meter ini ada jenis kertas lakmus, itu bisa didapat juga dari toko-toko pertanian. Nah, yang kita ceritakan sekarang adalah uji pH sederhana. Jika di alam terbuka atau di suatu kawasan pertanian, contoh misalkan di dalam hutan bakau atau kondisi hutan yang sifatnya rawa, yang memiliki kandungan bor organik tinggi, yang akan memacu pH tanah. Nah, ini salah satunya untuk pengujian sederhana ini cukup menggunakan kunyit. Nah, kunyit ini warna ini paling adaptif jika pH itu terlalu rendah bersifat asam, ataupun pH ini bersifat basa terlalu tinggi. Nah, kita ujikan di sini untuk menguji pH yang terlalu asam atau rendah, itu kita ujikan pakai asam oksalat atau cuka makanan. Nah, sudah dipastikan ini pH-nya rendah. Kemudian di sini ada kontrol. Kontrol ini parameter yang tidak menggunakan apa-apa. Nanti tetap pengujiannya dengan menggunakan kunyit juga sama. Nah, kemudian yang ketiga parameternya ada pengujian tanah bersifat basa. Perlu kita ketahui, pH netral itu adalah pH yang cocok untuk seluruh tanaman pertanian yang dibudidayakan manusia. Makanya kunci keberhasilan produktivitas tanaman adanya di pengetahuan tentang nilai pH ini. Nah, uji sederhana menggunakan kunyit ini salah satu uji paling sederhana, tapi kita bisa menganalisis bahwa tanah ini terlalu basah ataupun terlalu asam. Nah, tetap kalau ingin skala dalam satuan pH meter, kita harus punya alat minimal seperti ini. Ini insya Allah harga terjangkau, ada di toko-toko hidroponik atau toko-toko online di marketplace juga bisa ditemukan. Nah, tapi kita dengan cara uji pH sederhana ini, jika alat tidak terbawa ataupun kita tidak punya, bisa menggunakan kunyit. Nah, kemudian tahapan berikutnya, kita sediakan alat dan bahan. Alatnya cukup berupa mangkok 3, kemudian pisau untuk memotong kunyit, kemudian bahannya berupa air keran, kemudian tanah. Kita ambil 3 sampel yang sama, karena perlakuan ini parameternya adalah penggunaan asam oksalat berupa cuka makanan dan deterjen yang bersifat basa. Nah, deterjen yang bersifat basa ini adalah natrium hidroksida. Ini adalah basa paling kuat, adanya di sabun. Ciri khasnya pahit. Nah, jadi kalau natrium hidroksida ini kita asumsikan sebagai basa terkuat, nah, maka kita lihat nanti hasilnya kunyit ini seperti apa, warnanya seperti apa. Jadi parameter dengan kunyit ini, kalau kita misalkan ingin menguji diagnostik tanah sederhana di suatu kawasan, katakanlah kawasan yang bersifat curah hujannya tinggi, kemudian bahan organiknya tinggi, yang akan memacu kalsium berlebih, yang akan menyebabkan keasaman tanah tinggi. Nah, ini salah satunya kunyit. Nanti hubungannya dengan proses pengapuran. Berapa kebutuhan kapur yang dibutuhkan untuk menetralkan tanaman. Nah, kemudian ini mengarah ke pH.
Kemudian bisa dilihat ini satuan untuk pH ini 0 sampai 14, cuman di sini sampai 8. Nah, ini sudah bisa diketahui bahwa pH asam oksalat ini yang kita gunakan adalah 5,5. Jadi ini bersifat asam. Jika di dalam suatu kawasan pertanian sifatnya asam seperti ini, sudah dipastikan tanaman akan tidak akan tumbuh secara optimal. Nah, maka ada tahapan berikutnya harus bagaimana? Karena di sini kita hanya mengujikan keasaman tanah saja melalui sistem uji pH sederhana menggunakan kunyit. Nah, ini kita buktikan. Ini nilainya 5,5. Jelas ini bersifat asam dan tidak cocok untuk semua tanaman. Kemudian supaya netral kita lap lagi. Nah, kemudian kita cek yang sifatnya basah. Jadi posisi ini tetap ada di pH, karena ini 3-in-1 untuk kelembaban, terus cahaya, dan pH meter. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam pH meter ini, kita masukkan ke dalam air sabun yang mengandung natrium hidroksida pekat yang bersifat basa. Nah, ini kita lihat. Nah, pH naik terus dari angka 7 lebih. Nah, angka 7 mendekati 8 ini, karena memang skalanya sampai 8, ini artinya tanah bersifat basa, alkalis. Nah, artinya tanah bersifat basa pun jika kita tanam tanaman pertanian, ini tidak akan maksimal. Maka dibutuhkan pH netral, yaitu 6,7 sampai 7. Nah, ini satuannya sudah mulai naik ke 8 lebih. Nah, di angka 8, mendekati 8. Ya, cukup. Nah, selanjutnya, karena ini adalah uji sederhana mengenai pH, derajat keasaman atau potensial hidrogen. Nah, kita ujikan yang pertama. Yang pertama ini adalah parameternya kita menggunakan cuka, dalam artian tanah ini mengandung keasaman tinggi di angka 5,5 dari menggunakan pH meter. Nah, bisa dilihatkan. Nah, ini yang menggunakan cuka ini jauh lebih pucat. Nah, artinya jika kita survei tanah ini diperkirakan atau antara asam dan basa, kita tidak mengetahui, cukup dengan parameter membawa kunyit saja. Ini bisa dilihat. Ini yang kontrol yang tidak pakai ini. Kita lap dulu. Angka 5,55 ini cukup pucat, beda dengan yang tidak dicelupkan. Nah, kemudian pembandingnya berikutnya adalah pH yang basah, yang basahnya tinggi. Nah, ini bisa dilihat. Ini semakin kuat. Kita lap dulu ininya. Karena basah tinggi, akhirnya kunyit berubah menjadi lebih kemerah-merahan. Nah, ini kondisi basah tinggi ini, tanaman tidak menyukai pH yang tinggi. Nah, kemudian uji berikutnya yang netral. Kalau yang netral ini tanpa ada penambahan cuka dan deterjen, kita lihat. Nah, ini sama, tidak ada perubahan dengan warna bagian potongan yang sama. Ini netral. Nah, kita kembali ke review ke yang pertama. Ini kunyit agak pucat. Bisa disimpulkan uji derajat keasaman ini atau uji pH meter menggunakan alat sederhana berupa kunyit, ini bisa disimpulkan jika kondisi tanah terlalu asam, itu yang menyebabkan tanaman tidak akan berkembang. Lazimnya seperti anak kecil yang terkena penyakit cacingan. Seberapa banyak bahan organik diberikan dan seberapa banyak pupuk yang diberikan, tetap tidak akan direspon. Karena kuncinya untuk menetralkan tanah itu salah satunya adalah proses pengapuran. Kapur
alam organik. Nah, kemudian jika pH terlalu tinggi, nilainya mendekati katakanlah alkalis, ini jelas tampak warna merah. Nah, ini pun sama, tidak akan optimal pertumbuhan tanaman. Tanaman yang dibudidayakan manusia itu akan tumbuh secara optimal di pH 6,7 sampai dengan 7. Itu sifatnya netral, seperti tadi diujikan pada parameter yang nomor 2 ini tidak ada penambahan natrium hidroksida ataupun berupa cuka atau asam oksalat. Nah, ini netral. Jadi ketika dicelupkan dan dengan kontrol yang tidak dicelupkan itu sama warnanya. Berbeda dengan tadi yang bersifat basa. Dia warnanya lebih menjadi merah. Nah, ini. Nah, kemudian berikutnya ini tanah yang bersifat asam. Tanah yang bersifat asam ini akan menyebabkan warna semakin pucat. Bisa dilihat. Ini yang tidak dicelupkan, ini dicelupkan. Ini semakin pucat. Artinya, dengan uji pH sederhana ini, kita bisa menyimpulkan tanaman pertanian yang dibudidayakan manusia itu memiliki pH netral. Baik tanaman pangan, tanaman hortikultur, tanaman perkebunan, tanaman palawija. Nah, ini tanaman-tanaman yang diberikan manusia itu berada di pH netral. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ketika kita menemukan tanah terlalu asam ataupun tanah terlalu basa? Salah satu kunci utamanya adalah pengapuran. Pengapuran itu bukan berupa bahan kimia, tapi berupa kapur organik berupa dolomit. Kandungan utamanya adalah kalsium dan magnesium. Itulah yang akan bisa menetralkan tanah yang tadinya bersifat asam. Kemudian jika tanah bersifat basa, itu ada aplikasi pemberian garam. Karena di situ akan ada kapasitas tukar kation. Kapasitas tukar kation ini di dalam garam itu atau natrium klorida. Maka di beberapa daerah petani-petani durian ataupun petani yang lainnya sering menaburkan garam di sekitar. Nah, itu tujuan utamanya adalah untuk pertama unsur natrium klorida tadi untuk mengikat pembungaan atau pembentukan buah supaya tidak rontok. Yang kedua itu adalah klor itu salah satu unsur mikro yang dibutuhkan tanaman. Jadi proses ini adalah untuk mengetahui. Nah, peran eco farming di sini setelah posisi tanah ini menjadi netral, di situ kinerja eco farming akan maksimal. Nah, jadi jangan sampai tanah bersifat asam eco farming maksudnya insya Allah tidak akan optimal. Maka tahapannya untuk menetralkan tanah ini ada hitungannya. Misalkan selisihnya 2, nilai 2, misalkan terlalu asam, misalkan di angka 5. Nah, untuk menjadi netral 2 itu dibutuhkan 6,8 sekian ton. Itu sudah hasil analisis tim riset pertanian. Nah, begitu pula kalau pH bersifat basa. Nah, berarti kita ada penamburan berupa garam untuk menetralkan kembali supaya menjadi 7. Nah, demikian informasi uji diagnosis tanah sederhana ini berupa sesi uji pH menggunakan kunyit. Mudah-mudahan ini sebagai gambaran seluruh mitra sinergi untuk lebih mengembangkan atau meningkatkan wawasan lagi di bidang pertanian. Karena kunci keberhasilan di dalam budidaya pertanian itu adanya di uji kesehatan tanah atau uji diagnostik tanah sederhana ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan saya sempurnakan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.